Sebagai liga yang dianggap paling kompetitif di dunia, mereka berhasil menelurkan pemain top atau bahkan menghancurkan karir karena gagal bersaing. Sebagai contoh sejumlah pemain yang akan cetak gol ulas di video kali ini, mereka gagal tampil menjawab ekspektasi timnya dan berujung kepada karir yang meredup. Simak ulasan berikut ini. Jesse Lingard. Jesse Lingard memang terus bernasib buruk dan semakin buruk di musim 2020-2021 ini. Memasuki pekan ke-11 di Premier League, Lingard belum sekalipun tampil di lapangan hijau. Winger berumur 27 tahun ini bahkan cuma 2 kali duduk di bangku cadangan pada pekan ketiga melawan Brighton dan pekan keempat lawan Tottenham Hotspur. Selebihnya namanya nggak tercatat ke dalam skuad. Di musim kemarin, Lingard jadi pemain Manchester United yang paling banyak mendapatkan kritikan. Performanya terus menurun dan semakin buruk dari musim ke musim. Dalam 8 laga, Lingard cuma mencatat 4 tendangan ke arah gawang. Padahal dia berposisi sebagai gelandang serang yang harusnya lebih sering melepaskan tembakan. Catatan Lingard bahkan kalah bagus dari pemain muda Arsenal Gabriel Martinelli. Pemain 19 tahun ini sudah nyetak 7 gol dalam 2 bulan terakhir. Sedangkan Lingard baru nyetak 4 gol dalam 2 tahun terakhir. Nggak cuma statistik yang jelek, Lingard juga jadi sasaran bully publik sepak bola karena sikapnya yang sombong. Sikap jeleknya itu nggak sebanding dengan performanya di atas lapangan. Dalam penganugerahan Ballon d'Or cetak gol, Lingard unggul dengan presentase lebih dari 80% dibandingkan gelandang-gelandang lain yang masuk nominasi. Nicolas Pepe. Setelah lama menabung, akhirnya Arsenal memberanikan diri buat beli pemain mahal. Pada jendela transfer musim panas lalu, The Gunners mendatangkan Nicolas Pepe dari Los Lille. Mahar yang ditebus juga nggak sedikit, yakni 80 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Dengan harga yang sangat mahal, Arsenal berharap bisa maksimalin potensi Nicolas Pepe. Apalagi Pepe menyandang predikat sebagai pemain termahal dalam sejarah The Gunners. Masalahnya sampai sekarang Pepe nggak tampil semahal harganya. Winger berusia 25 tahun ini kadang tampil bagus, kadang jelek. Hal ini bikin Arsenal terancam rugi bandar. Padahal Arsenal punya banyak pemain muda yang butuh lebih banyak menit bermain daripada harus mendatangkan Pepe seharga 80 juta euro. Contohnya ada Bukayo Saka yang mulai bersinar. Selain itu ada juga Eddie Nketiah, Reiss Nelson, sampai Gabriel Martinelli. Walaupun dipandang buruk dengan pendukung Arsenal, sang pelatih Mikel Arteta masih tetap percaya dengan potensi Pepe. Dia yakin kalau Pepe mulai nemuin ritme yang bakal tampil bagus ke depannya. Di Premier League musim ini, Pepe baru nyetak 1 gol dalam 9 pertandingan. Golnya lahir pada pertandingan melawan Sheffield United di pekan keempat bulan Oktober yang lalu. Alexis Sanchez. Pada bulan Januari 2018 silam, Alexis Sanchez didatangkan Manchester United dari Arsenal. Datang dengan harapan mampu mendongkrak penampilan Red Devils, nyatanya Alexis Sanchez gagal menjawab ekspektasi itu. Di paruh kedua Premier League musim 2017-2018, Sanchez cuma nyetak 2 gol dalam 12 pertandingan. Walaupun catatannya jelek, Sanchez masih tetap dianggap Mourinho sebagai pemain yang tepat untuk skuadnya. Sanchez dipercaya bisa lebih beradaptasi dan tampil lebih ngeri. Tapi faktanya berbeda. Di Premier League musim berikutnya, Sanchez cuma nyetak 1 gol dalam 20 pertandingan. Padahal gaji Sanchez di Manchester United berkisar 650.000 euro atau 9 miliar rupiah per minggunya. Menjadikannya sebagai pemain dengan gaji termahal dalam skuad Red Devils waktu itu. Jose Mourinho yang terlanjur mendatangkan Sanchez bilang kalau dia yakin Sanchez bisa tampil lebih baik. Alasannya karena Mourinho sudah dibuat terpukau sejak melihat Sanchez datang pertama kalinya.
Mourinho juga nambahin kalau seluruh publik sepak bola tahu seberapa hebat Sanchez di klub lamanya, Barcelona dan Arsenal. Sanchez adalah tipe pemain dengan kemampuan teknis yang jempolan. Sebenarnya Manchester United punya kesempatan untuk mendapatkan Sanchez secara gratis di musim panas berikutnya. Tapi Mourinho nggak sabar dan ngeboyong Sanchez seharga 34 juta euro atau 580 miliar rupiah. Apalagi The Red Devils harus melepas Henrikh Mkhitaryan ke Arsenal sebagai kesepakatan penjualan. Hal ini dilakuin Mourinho karena dia takut Sanchez ditikung klub lain. Ternyata sampai Mourinho dipecat sampai hebat lagi di Tottenham Hotspur, Sanchez tidak hebat-hebat. Robinho. Pada musim 2008-2009, Manchester City mendatangkan salah satu bintang Brazil, Robinho. Waktu itu, Robinho diboyong dari Real Madrid seharga 43 juta euro atau 735 miliar rupiah. Waktu itu, angka tersebut adalah jumlah yang fantastis, tapi Manchester City masih bisa menjangkaunya. Robinho memang tenar di era 2000-an. Dia jago dribble, tajam dalam mencetak gol, dan pintar dalam menciptakan peluang. Bahkan banyak yang bilang kalau Robinho adalah penerus legenda sepak bola Brazil, Pelé. Hal ini juga diakui oleh Pelenya sendiri. Pada musim pertamanya berseragam Manchester City, Robinho nyetak 14 gol dalam 31 pertandingan liga. Catatan yang lumayan mengingat itu adalah musim pertamanya di Inggris. Tapi musim berikutnya berjalan buruk. Robinho absen selama 3 bulan karena ngalamin rangkaian cedera. Selain itu, dia juga terbuai dengan kehidupan malam. Hal ini bikin Manchester City emosi dan minjamin Robinho ke klub lamanya, Santos. Mendarat di Brazil, Robinho tetap tampil jelek. Selama berseragam Santos, dia cuma diturunkan dalam 2 pertandingan liga saja. Hal ini bikin Robinho dikembalikan ke Inggris. Tapi sayang nggak ada tempat lagi untuk Robinho. Sehabis itu, Robinho melanjutkan karir ke AC Milan, Santos, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor, sampai Istanbul Başakşehir. Dan sekarang belum ada klub yang mau mengontraknya lagi. Daniel Sturridge. Pada musim 2013-2014, Liverpool pernah hampir juara trofi Premier League. Tapi skuad The Reds harus pasrah karena kalah dari pesaing terkuatnya Manchester City. Performa Liverpool yang begitu gacor di musim itu nggak terlepas dari peran penting seorang Daniel Sturridge. Dalam 29 pertandingan Premier League, Sturridge berhasil mencetak 22 gol, menjadikannya sebagai salah satu striker muda yang paling mencuri perhatian di Inggris. Sturridge juga diprediksi bakal bersinar dan jadi pemain bintang di masa depan. Media Inggris menyamanyamakannya dengan pemain bintang yang lain. Tapi prediksi itu ternyata salah. Sturridge yang alami rangkaian cedera, performanya terus menurun. Pada Premier League musim berikutnya, Sturridge cuma nyetak 4 gol dalam 12 laga. Di musim berikutnya lagi, catatannya sedikit meningkat dengan 8 gol dalam 14 laga. Sturridge gagal bangkit sampai pada Premier League musim 2018-2019 silam, cuma nyetak 2 gol dalam 18 laga. Sturridge pun dilepas ke klub asal Turki, Trabzonspor, dengan status bebas transfer. Itulah sejumlah pemain Premier League yang gagal bersinar. Mereka yang punya nama besar bukan jaminan bakal punya karir yang terus cemerlang. Punya pemain yang kamu prediksi bakal bernasib yang sama? Coba tulis di kolom komentar.